Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunanku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, pilihlah aku dan ujilah
akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Aku tahu hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamatku, bahagia penuh. Gusti Yesus kula badhe nderek Tuhan selaminya, nderek manggul salib Tuhan sajek kula ning donya. Kula Tuhan kiyataken saged tahan suci.
Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Ibadah online GKI Sarua Indah Minggu 26 Juli 2020 dilayani oleh Pendeta Wisnu Sabto Nugroho, Direktur LPPS GKJ dan GKI SW Jateng, dengan tema Hidup sebagai Warga Kerajaan Sorga. Jemaat selamat beribadah, Tuhan memberkati. Ajakan beribadah. Mazmur 81 ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita. Bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu diiringi gambus. Mari saudara, kita bersorak-sorak, mengangkat hati kita yang dipenuhi puji-pujian kepada Tuhan Allah kita. Jemaat, saya undang bangkit berdiri dan kita akan menyambut dengan pujian PKJ 4 bait yang pertama dan yang kedua. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Jangan lupa bawa
Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Damai dan rahmat Tuhan beserta saudara. Dan menyertai saudara juga. Pengakuan dosa. Saudara, dalam keadaan serba sulit seperti sekarang, iman kita akan teruji. Apakah seperti emas atau seperti loyang? Ibarat tukang bangunan, kita membangun di atas dasar Kristus. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. 1 Korintus 3 ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-13a. Kita adalah warga kerajaan surga. Tuhan sendiri yang telah memilih kita. Selayaknya lah kita membangun iman dan kehidupan kita yang mencerminkan dan sesuai dengan firman Allah. Suatu saat nanti kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Mari saudara, kita merenungkan sejenak iman dan kehidupan kita, dan mari memohon pertolongannya agar kita dapat bertumbuh makin serupa dengan Yesus Tuhan kita. Jemaat berdoa terlebih dahulu secara pribadi, dan saya akan menutupnya dengan doa pengakuan dosa. Ya Tuhan, Engkau mengenal kami lebih dari apapun. Engkau mengetahui apa yang menjadi keinginan kami. Engkau mengetahui setiap tindakan kami. Bahkan Engkau mengetahui setiap pikiran kami. Engkau mengetahui dan mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau menganggap kami sebagai biji mata-Mu yang berharga. Engkau begitu mengasihi kami anak-anak-Mu. Kami sadar bahwa tidak ada Allah lain seperti Engkau yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Engkau selalu mengasihi kami meskipun kami telah berdosa di hadapan-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sekalipun dosa terus membelenggu kami. Ampuni kami Tuhan, karena ketidakmampuan kami menjadi terang dalam kehidupan kami. Ampuni kami karena kami banyak membuang kesempatan yang Tuhan berikan dengan tindakan kami yang sia-sia. Kiranya Engkau melawat dan menjawab hati kami agar kami bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu dan mengikuti segala perkataan-Mu. Layakkanlah dan ubahlah hidup kami Tuhan. Terimalah dan permohonan kami ini Tuhan. Dengar dan kabulkanlah doa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita menyambut pengakuan dosa tadi, meresponnya dengan menyanyi NKB 138 bait 1 dan bait yang kedua. Makin serupa Yesus Tuhanku.
Jemaat silahkan berdiri. Berita anugerah. Ada kelegaan bagi kita yang mengakui kelemahan kita dan mengharapkan pertolongan Tuhan. Karena Tuhan penuh kasih dan setia seperti firman-Nya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ratapan 3 ayatnya yang ke-22 dan ayatnya yang ke-23. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Nyanyian umat PKJ 128, baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terperi. Walau melampaui akal kita yang fana, dengan orang kudus kenal kasih yang kekal. Berikanlah ya Tuhan iman yang teguh, pengharapan sungguh, kasih yang penuh, dan yang terutama kasih Tuhan tercermin dalam hidup kami, senantiasa berseri. Sedang duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menjadikan kami anak-anak kerajaan surga. Dan sebagai anak-anak kerajaan surga, Tuhan memanggil kami untuk hidup sebagai warga kerajaan surga. Hari ini, melalui firman-Mu, kami akan meneguhkan panggilan sebagai warga kerajaan surga. Semoga firman yang kami baca serta renungkan ini menjadi sumber kekuatan, inspirasi, dan motivasi bagaimana kami harus hidup. Berfirmanlah Tuhan, kami akan mendengarkan serta melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33. Dilanjutkan ayat 44 hingga 52. Inilah Injil Tuhan Yesus menurut Matius. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang, biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi, apabila sudah tumbuh, sesawi itu
lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang yang jahat dari orang benar. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya ini? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga hari ini kita bersama-sama merasakan kesukacitaan, kegembiraan, pengharapan dalam Tuhan Yesus. Dan hari ini bersama-sama kita merayakan anugerah Allah atas kehidupan kita. Saudaraku, ketika mendengar kata surga, apa yang Anda bayangkan? Banyak orang membayangkan surga itu sebagai sebuah kehidupan setelah kematian. Itu juga yang saya bayangkan ketika masih anak-anak. Ketika masih kanak-kanak, saya membayangkan surga itu keadaan setelah seseorang meninggal dunia. Dan karena itu, ketika mendengar salah satu bagian dari doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Bagi saya pada waktu kecil, itu sesuatu yang mengerikan. Datang kerajaanmu di bumi seperti di surga. Lah saya itu belum meninggal dunia. Saya belum mati. Masa kok surga didatangkan di bumi? Di bumi seperti di surga.
Ketika saya masih kecil, mengucapkan bagian itu menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Bersyukur pada waktu remaja, Bapak Pendeta saya menjelaskan bahwa hal kerajaan surga itu bukan suatu yang terjadi setelah kematian. Kerajaan surga adalah situasi, keadaan di mana berlakunya kuasa dan tindakan Allah di dalam dunia. Bersyukur sekali Bapak Pendeta menjelaskan kepada saya, kepada kami semua yang pada waktu itu katekisasi, kerajaan surga itu bukanlah sesuatu yang semata-mata terkait dengan kehidupan setelah kematian. Kerajaan surga sama dengan kerajaan Allah. Pada waktu itu saya merasa, aduh, lega. Berarti mengucapkan doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Itu tidak menunggu sampai saya meninggal dunia, sampai saya mati. Sekarang pun kerajaan surga sudah ada dalam kehidupan kita, dalam hati saya, dalam hati saudara. Kerajaan surga itu adalah kehidupan yang terjadi sejak masa kini dan selama-lamanya. Kerajaan surga memiliki nilai kekal. Kerajaan surga sama dengan kerajaan Allah. Bagi orang-orang Yahudi, di mana Injil Matius diberitakan, pada waktu itu untuk menyebut kata Allah, menyebut kerajaan Allah adalah sesuatu yang tabu. Oleh karena itu, penulis Injil Matius menyebut kerajaan Allah dengan sebutan kerajaan surga. Dan dalam Injil Matius pasal 13 ayat 38, kitalah anak-anak Allah yang disebut sebagai anak-anak kerajaan. Setiap orang yang hidup menurut kehendak Kristus, mereka disebut sebagai anak-anak kerajaan. Jika kita hidup dalam iman kepada Kristus, percaya pada Kristus, mengikut Kristus, maka saya dan saudara disebut sebagai anak-anak kerajaan. Dan secara khusus lagi, Injil Matius pasal 13 mengajak kita untuk melihat sebagai anak-anak kerajaan bagaimana kehidupan kita mesti dijalankan. Sebagai anak-anak kerajaan, nilai-nilai apa yang perlu diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka ketika kita membaca tadi dalam Injil Matius pasal 13, kita menemukan perumpamaan tentang kerajaan surga. Perumpamaan ini mengajak anak-anak kerajaan surga hidup menurut tatanan kerajaan surga. Anak-anak kerajaan surga dipanggil untuk hidup menurut nilai-nilai kerajaan Allah. Dan nilai-nilai kerajaan Allah itu disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan-perumpamaan. Ada beberapa perumpamaan yang kita temukan dari bacaan kita. Kerajaan surga itu seumpama biji sesawi, seumpama ragi. Apa maknanya itu? Biji sesawi. Dalam pemahaman orang-orang Yahudi, biji itu merupakan biji yang paling kecil, biji mustard.
Namun, sekalipun biji itu kecil, ketika biji itu bertumbuh, maka pertumbuhannya begitu luar biasa. Dan pohon sesawi yang bertumbuh itu menjadi besar sehingga burung-burung di udara bisa bersarang di sana. Biji sesawi, bukan pohon sawi. Nah, dulu waktu saya masih kecil juga saya berpikir, apakah pohon sesawi itu sama dengan pohon sawi? Sawi itu kalau dibuat oseng-oseng, enak banget gitu ya, enak sekali. Itu sayuran yang seger gitu. Dulu waktu saya masih kecil, saya berpikir, biji sesawi yang bertumbuh menjadi pohon sesawi itu sama dengan sayuran sawi. Loh, kok bisa sayuran sawi kok dipakai untuk hingga burung-burung di udara? Ternyata bukan itu. Biji sesawi yang bertumbuh menjadi pohon sesawi merupakan pohon yang tinggi dan besar sehingga burung-burung di udara bisa bersarang di sana. Kerajaan surga seumpama ragi. Diceritakan seorang perempuan yang membuat kue, dia mencampurkan ragi ke dalam adonan. Dan ragi yang dicampurkan itu cukup sedikit. Tidak banyak. Namun ragi yang sedikit itu bisa menjadikan kue, menjadikan roti mekar. Apa artinya? Kerajaan surga seumpama biji sesawi dan seumpama ragi. Hal itu menunjukkan kekuatan dan keefektifan dari kerajaan surga. Yaitu, kerajaan surga dapat bertumbuh sangat pesat dan luar biasa, mulai dari hal-hal yang sangat kecil. Itulah yang pertama. Kerajaan surga seumpama biji sesawi dan seumpama ragi. Berikutnya Tuhan Yesus mengajarkan perumpamaan tentang kerajaan surga seperti harta dan mutiara. Seperti harta yang terpendam, di mana orang akan berfokus mencari harta yang terpendam itu dengan seluruh kekuatannya. Ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan harta yang terpendam itu. Kerajaan surga seperti harta yang terpendam. Ada harga yang harus dibayar untuk memperoleh kerajaan surga. Itu artinya, untuk hidup di dalam kerajaan surga, kita tidak main-main. Ada kesungguhan, ada upaya yang all out. Semuanya diwujudkan dalam rangka mewujudkan kehidupan dalam kerajaan surga. Dan berikutnya, Tuhan Yesus menyampaikan, kerajaan surga itu digambarkan seperti bukan ikan. Dia akan mencari, menangkap ikan-ikan. Dan ikan-ikan yang ditangkap oleh nelayan itu berikutnya dipilih. Mana ikan yang baik dan mana yang tidak. Ikan-ikan yang baik akan diambil dan ikan-ikan yang tidak baik akan dibuang. Hal ini menceritakan tentang akhir zaman, di mana ada pemisahan antara yang baik dan antara yang jahat. Saudaraku, melalui perumpamaan ini kita mendapat gambaran bagaimana kondisi, bagaimana prasyarat, seperti apa harga yang harus dibayar, dan apa yang akan dialami, apa yang akan dirasakan, diterima oleh orang-orang yang hidup
dengan nilai-nilai kerajaan surga, kita menemukan, saudara, hal-hal yang akan dialami, akan didapatkan oleh mereka yang hidup menurut nilai-nilai kerajaan surga. Dan sebagai warga kerajaan surga, kita dipanggil hidup di dalamnya. Dari perumpamaan itu, saudara, kita menemukan beberapa hal. Yang pertama, saudara, sebagai anak-anak kerajaan surga, kita dipanggil untuk hidup sebagai warga kerajaan surga dengan bertekun melakukan pekerjaan Allah. Dimulai dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal yang kecil. Seperti perumpamaan biji sesawi dan seperti perumpamaan ragi. Di mana sesuatu yang kecil itu bisa berubah menjadi sesuatu yang besar. Hidup sebagai warga kerajaan surga berarti melakukan pekerjaan dimulai dari hal-hal yang sederhana. Di masa pandemik ini, kita belajar untuk melakukan banyak hal melalui perkara-perkara sederhana. Saat anak-anak kita belajar di rumah, school from home, jadilah sahabat bagi anak-anak kita. Itu sangat sederhana. Kita mendengarkan setiap pergumulan anak-anak kita, memberikan waktu untuk anak-anak kita. Itu sesuatu yang sederhana. Dan anak-anak kita akan merasakan berkat dari kehadiran orang-orang yang mengasihinya. Saat ini, di masa pandemik ini, semua menjalankan ibadah dari rumah. Dan banyak saudara-saudari kita yang berusia di atas 55 tahun sebetulnya ingin sekali beribadah offline di gereja, ketemu dengan teman-temannya. Namun karena keadaan, sesuai protokol kesehatan, mereka belum diizinkan beribadah offline. Ada hal sederhana yang bisa kita lakukan. Berikan sapaan. Supaya mereka merasakan kehadiran kita. Itu sederhana sekali. Melalui media sosial, kita memberitakan hal-hal yang menyenangkan, menggembirakan, bukan yang menakutkan, apalagi hoax. Itu sederhana sekali. Hidup sebagai warga kerajaan surga berarti hiduplah dengan sederhana, berpikir sederhana, bertindak sederhana, melakukan semua hal dari kesederhanaan kita. Masak di rumah itu sederhana sekali, namun akan mengubah banyak hal. Suami, istri, orang tua, anak-anak bersama-sama masak di rumah. Mungkin masak sop dan tempe goreng plus sambal. Enak sekali, sederhana, namun itu akan mengubah banyak. Ada kebersamaan, ada cinta kasih, ada dialog-dialog yang menghidupkan. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, hidup sebagai warga kerajaan surga dilakukan melalui persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Tuhan menjadi fokus kehidupan kita. Seperti perumpamaan harta yang terpendam, di mana seseorang yang ingin mendapatkan harta itu harus bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas untuk mendapatkan harta terpendam itu. Demikian pula kehidupan kita. Fokuslah kepada Allah sebagai kesungguhan. Doa
sebagai kebiasaan kita. Kalau dulu mungkin doa itu hanya saat kita mau makan. Yang lain kita jalani sebagai aktivisme. Ubahlah hal itu. Apapun didasari dengan doa sebagai spirit kita. Dulu doa itu hanya kalau mau makan. Makan pun kalau makan nasi. Kalau makan mie, doa atau tidak. Kalau makan bakwan, doa atau tidak. Mari kita mencoba untuk melihat semuanya dalam fokus kerajaan surga. Bakwan itu berkat. Roti itu berkat. Air putih yang kita minum itu berkat. Dari hal itu kita mencoba bersekutu dengan Allah. Bersekutu dengan Allah melalui bakwan. Bisa, karena kita melihat bakwan itu berkat Allah yang luar biasa. Sepertinya hanya bakwan. Mari kita melihat, untuk menjadi bakwan, berapa orang yang terlibat di sana? Bakwan itu bahan dasarnya tepung. Tepung kita beli. Pedagang dari pengecer dari petani mendapat bibit dari mana-mana. Rantainya sangat panjang. Bakwan ada kecambahnya. Kecambah kita beli. Pedagang dari petani membeli bibit dan seterusnya. Garam, wortel dan sebagainya. Ada ratusan bahkan ribuan orang terlibat di sana. Maka dari hal sederhana kita bersekutu dengan Allah. Yang ketiga, saudara, hidup sebagai warga kerajaan surga merupakan panggilan kita untuk membiasakan diri hidup dengan baik dan benar. Biasakan untuk bertutur kata baik dan benar, berpikir baik dan benar, melakukan semua baik dan benar. Karena apa? Pada akhir zaman dikatakan oleh firman Tuhan, akan ada pemilihan. Siapa yang dipilih? Mereka yang hidup dengan baik dan benar. Akan ada pemisahan antara yang baik dan yang benar. Maka sebagai warga kerajaan surga, membiasakan tindakan-tindakan dengan baik dan benar, bertanggung jawab atas semua hal yang kita terima, kita alami, kita rasakan, adalah panggilan untuk diwujudkan dalam hidup sehari-hari. Saudaraku, dari uraian di atas kita bisa melihat makna kerajaan surga. Begitu berharga, begitu indah, begitu penting. Dan itu semua adalah anugerah Allah. Maka hidup sebagai warga kerajaan surga berarti kita mensyukuri anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Mensyukuri anugerah Allah melalui tindakan-tindakan keseharian. Mari kita mewujudkan melalui hal-hal yang sederhana dalam persekutuan dengan Tuhan dan membiasakan diri dengan tindakan-tindakan yang baik dan benar. Selamat hidup dalam kerajaan surga. Amin. Hanya dekat kasih-Mu Bapa,
namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau mengenal hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat akan pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk. Jemaat, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diberi gedung sekretariat yang indah, di mana saat ini kami pakai untuk beribadah. Semua itu karena kebaikan Tuhan kepada kami, Jemaat GKI Sarua Indah. Kami juga bersyukur dengan lahan yang ada di Dusun 3. Kami percaya akan tiba waktunya lahan ini
kami dapat gunakan untuk kegiatan-kegiatan gerejawi. Dan kami percaya suatu saat nanti kami akan membangun gedung yang permanen di atasnya, di lahan tersebut. Kami juga bersyukur untuk lahan yang ada di Nusa Loka. Lahan Fasos ini sudah sekian lama kami mengusahakan izin pemanfaatan lahannya, tapi hingga saat ini Tuhan belum mengizinkan kami untuk mendapatkannya. Benar Tuhan, proses untuk mendapatkan izin ini bukanlah hal mudah, karena memerlukan bantuan yang sangat besar dari jemaat, masyarakat, dan pemerintah. Kami percaya Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sudah bersusah payah untuk mengusahakan izin ini. Berkati mereka Tuhan. Inilah seru sembahyang kami yang jauh dari sempurna, tapi kami yakin dan percaya Tuhan sudah mendengarkan dan menyempurnakan doa-doa kami. Karena kami hanya datang di dalam satu nama, nama anak-Mu Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu menyapa kami, supaya kami hidup di dalam nilai-nilai dalam tatanan kerajaan surga, karena sesungguhnya para pengikut Tuhan Yesus adalah warga kerajaan surga. Ya Tuhan, bimbinglah kami untuk hidup di dalamnya. Dan sebagai persekutuan, kami mensyukuri anugerah Allah, hadirnya kerajaan surga di dalam kehidupan kami. Syukur kami aturkan kepadamu, karena persekutuan umat Allah di GKI Serua Indah ini boleh bersama-sama mewujudkan panggilan-Mu. Dan persekutuan ini menjadi sarana bagi kami semua bertumbuh dengan nilai-nilai kerajaan surga. Maka kami berdoa untuk gereja-Mu ini, diberkatilah gereja Tuhan, GKI Serua Indah. Majelis jemaat sebagai pemimpin yang melayani diberkati dengan hikmat, dengan kasih karunia Allah, sehingga boleh menjadi pemimpin yang melayani dan bersahabat. Para pekerja gereja diberkati oleh Tuhan untuk boleh mengerjakan setiap karya dalam melayani-Mu melalui administrasi, melalui kebersihan gedung gereja ini. Semua anggota jemaat dan simpatisan diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka boleh bersama-sama mewujudkan hadirnya tanda-tanda kerajaan surga melalui kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, ada banyak pergumulan dalam kehidupan kami. Pergumulan yang membuat kami bimbang, membuat kami ragu-ragu, membuat kami kehilangan iman. Teguhkanlah iman kami ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini bergumul dengan kelemahan fisik, baik karena sakit maupun karena usia lanjut. Diteguhkanlah mereka untuk dipulihkan dalam Kristus. Bagi saudara kami yang saat ini bergumul dengan pekerjaan, studi, mencari pekerjaan, pergumulan dengan pasangan hidup, pergumulan untuk usaha, berdagang, bisnis, atau apapun dalam rangka mewujudkan hidup yang lebih baik. Semoga berkat Tuhan melingkupi mereka semua. Dan saat ini kami berdoa bersama saudara kami yang merayakan kegembiraan karena ulang tahun atau ulang tahun pernikahan atau peristiwa-peristiwa tertentu yang mendatangkan kesukacitaan. Semoga dalam semua itu kami merayakan anugerah Allah yang indah. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan bersama di bumi ini. Saat ini kami dalam situasi yang sama. Pandemi COVID-19 menjadi sesuatu yang menakutkan, membuat banyak orang menjadi gugup dan gagap. Kami doakan ya Tuhan supaya pandemi ini membuat kami belajar tentang anugerah Allah. Pandemi ini membuat kami belajar tentang makna kehidupan yang begitu berharga. Pandemi ini membuat kami boleh melihat ada peluang-peluang yang dihadirkan oleh Tuhan sehingga kerajaan surga terwujud. Pemerintah bangsa kami dan pemerintah bangsa-bangsa kiranya boleh bekerja sama untuk mencari solusi, menemukan jalan pengobatan yang sesuai dan tepat.
Kami doakan penelitian-penelitian untuk menemukan vaksin. Semoga semua diberkati oleh Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dalam anugerah-Mu. Dan kami akan hidup sebagai warga kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan pada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan penuh sukacita, marilah kita menyampaikan persembahan syukur kita seraya mengingat firman-Nya dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah bersama-sama kita menyampaikan persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 450, bait pertama dan ketiga, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu? Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Bapak Ibu, mari bangkit berdiri. Bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang telah memperkenankan kami menjadi warga kerajaan surga. Kami mengucap syukur atas kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga sampai saat ini kami menikmati hidup dengan kesehatan, kecukupan, dan sukacita.
Berkat yang Tuhan berikan kepada kami, sebagian kami persembahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan. Dan tolong kami Tuhan untuk memakai persembahan ini, melaksanakan program gereja kami, dan untuk memberitakan Injil kerajaan-Mu. Bapa kami yang di surga, kiranya persembahan ini juga dapat dirasakan oleh sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena anugerah Tuhan, kita menjadi anak-anak kerajaan, menjadi warga kerajaan surga. Maka dari itu, hiduplah menurut tatanan, menurut nilai-nilai kerajaan surga. Ku daki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Sekarang, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Haleluya.